Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang monitor chart di XAUUSD. Pagi ini kita akan mereview sebentar, kemudian nanti kita coba untuk membaca potensi satu hari ke depan. Dimulai dari yang kemarin, ya, kita sudah coba untuk analisakan di time frame daily. Kemarin sudah kita petakan satu hari ke depan dan ada dua transaksi yang bisa kita ambil dan tentu berpotensi untuk profit di sana. Ada limit dan ada stop, ada dua-duanya kena. Dan itu betul-betul bisa eh, berlanjut, artinya limitnya betul-betul memantul, stopnya betul-betul lanjut di sana. Dari pergerakan yang kemarin kalau kita lihat memang di hari sebelumnya sudah ada candle warna merah. Kemarin sudah kita sampaikan potensi masih akan didominasi oleh seller meskipun ada tekanan buyer ya. Pada kenyataannya tadi malam ditutup dengan dominan seller, kemudian perhatikan di bawah ada penolakan buyer yang cukup panjang. Maka potensi hari ini kita coba lihat kemungkinannya. Kita perhatikan di sebelah kiri ada level psikologi, sehingga kemarin sudah kita singgung terkait dengan eh, level psikologi terkait dengan support dan resisten. Kita belajar untuk membuat garis bantu tren untuk mengetahui eh, marketnya berada di titik atas atau berada di titik bawah. Nah, kalau kita lihat untuk saat ini berada di level psikologinya, apakah akan lanjut turun atau bahkan berbalik ya. Baik, kita lihat dari arah kecenderungan utama, kita bisa lihat di sini untuk membaca retracement-nya ya, kita tandai dengan warna merah ini untuk membedakan area retracement dengan area level psikologi. Berada di 1767,11 ini adalah area retracement untuk kehati-hatian. Jadi kemarin tadi malam ditutup dengan volume di atas level psikologi dan berada di atas retracement, sehingga secara umum pergerakan seller hanya bersifat sementara, hanya bersifat koreksi dan berpeluang untuk kembali naik nanti jika tidak breakout pada candle selanjutnya, karena ini berada di candle yang tepat di area retracement, berada di level psikologinya. Perhatikan kalau kita lihat secara besarnya ya masih berada di wilayah konsolidasi di tengah tren naik ya. Kalau kita baca secara umum ini pergerakannya betul-betul masih naik, kemudian ini masih koreksi. Ya, namun demikian karena kita tradingnya trading jangka pendek, tentu yang kita utamakan adalah pergerakan tren yang lebih dekat dari runningnya, yang lebih mendekati ya, lebih mendekati yang terbaru, terupdate dari pergerakan yang ada. Oke, saya coba bersihkan lagi untuk membuat garis bantu yang lebih detail di time frame daily dulu. Di time frame daily dulu, nah kita bisa gabungkan ujung ke ujungnya. Kemudian dari bawah kita juga bisa lihat di sini ada penolakan.
Ada penolakan di sini. Yang berada di bawah cenderung turun, yang berada di atas cenderung turun. Kalau kita lihat high-nya, perhatikan high-nya ya dari sejajar, kemudian mulai merangkak turun, mulai bergerak ke atas. Kemudian yang di atas, yang di bawah, yang di atas mulai bergerak ke bawah, walaupun hanya sedikit, high-nya mulai menurun. Yang di bawah pun sama ya. Yang di bawah pun sama ya. Ketika ini eh, sudah berada di level psikologinya, ini mulai bergerak ke atas. Sehingga nanti kita bisa lihat apakah breakout di salah satunya di atas atau di bawah. Saya lebih cenderung mendekati di bawah dulu karena ini yang paling dekat. Kalau di atas tentu masih cukup jauh, bergeraknya ribuan. Kalau di bawah kan cuma kecil. Kalau di bawah kan cuma kecil ya, pergerakannya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan yang di atas. Artinya kondisi seperti ini setidaknya untuk kehati-hatian, setidaknya untuk perhatian kita, kita buat garis ini untuk menguji apakah nanti lebih condong ke bawah atau ke atas. Ya, sementara kalau kita lihat di time frame daily ini, di gerakan satu candle terakhir, satu hari kemarin didominasi oleh seller, sehingga masih berpeluang dan kuat seller akan mencoba menekan kembali. Meskipun ada penolakan buyer. Kenapa seperti itu? Karena memang di bawah ada penolakan buyer. Ya, meskipun penolakannya ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan bodinya, dibandingkan dengan volumenya. Ya, sehingga apa yang bisa kita simpulkan sementara di time frame besar. Di time frame besar seller masih dominan. Diingat, di time frame besar seller masih dominan dengan penolakannya. Ya, kita tetap harus memperhatikan penolakannya. Artinya pasti ada tekanan ke atas. Namun demikian seller masih mendominasi. Sehingga mindset kita sebelum nanti buyer itu kuat, tetap lebih kita cenderungkan ke seller dulu, ke sell dulu ya. Ya, tentu dengan catatan nanti di time frame yang lebih kecil kita bisa melihat di situ trigger yang ada. Kita bisa mengkombinasikan struktur yang ada, kemudian level-level pentingnya kita bisa perhatikan. Oke, di time frame yang besar kita masuk ke time frame daily H1 ya. Di H1 nanti akan cukup jelas kita melihat pergerakan yang ada. Oke. Kalau kita amati di time frame H1, perhatikan dari turun ya sempat koreksi naik. Ini saya coba kasih warna yang berbeda biar nanti ketemu. Dari turun kemudian mencoba untuk koreksi, kemudian ditekan lagi oleh seller. Kemudian dari sini mulai ditolak. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita baca seperti ini? Di mana level psikologinya, di mana support resistennya. Ya, sementara sebenarnya ada di situ, ada level pentingnya, ada level support resisten yang terdekat. Ya, tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu kita tarik ke belakang. Cukup yang terbaru sudah ketemu di mana support dan resistennya. Mengingat arahnya masih ke atas, maka yang kita perhatikan adalah resistennya. Ya, di mana resisten yang terdekat? Resisten yang terdekat tentu yang baru dibentuk. Di sini ada resisten terdekat. Minimal di sini ada high-nya, tertingginya.
Kita bisa tandai di sana. Ini adalah resisten terdekatnya. Kemudian baru setelah nanti dia kuat di sana, baru di sini kita buatkan yang berikutnya. Ya, di sini ada penolakan, maka kita buat resistennya atau level psikologi yang di atas. Kemudian selanjutnya nanti di sini. Ya, selanjutnya di sana. Kalau nanti bergerak naik, kita bisa taruh di bawahnya pun tidak masalah. Ya, di bodinya boleh, karena cukup dekat jaraknya. Baik, dari sini kita bisa mengambil satu peluang. Ya, kita bisa mengambil satu peluang. Peluang yang kita dapatkan apa? Satu, perhatikan karena dia bukaan didominasi oleh warna hijau, maka nanti hati-hati akan ada tekanan seller yang seperti yang kita sampaikan di time frame besar. Seller pasti masih akan melanjutkan momentumnya meskipun nanti dilawan, meskipun ditolak oleh buyer. Sehingga kita hanya akan ambil posisi sell ketika betul-betul sudah menutup candle warna hijau ini. Ya, kita bisa ambil posisi sell ketika betul-betul candlenya merah menutup candle warna hijau. Jadi sell kita di 1768,95. Oke, kita bisa taruh di area ini, eh, sell stop atau bahkan kita menunggu dulu. Karena belum tentu nanti dia menutup seperti ini. Bisa juga nanti menutupnya lebih panjang ke bawah. Sehingga kita menunggu, gampangnya adalah break dari 1768,95. Baru kita ambil posisi sell. Karena arahnya masih di atas, maka fokus kita adalah buy. Seperti yang kemarin kita sampaikan di hari Rabu kemarin ya. Kita hanya akan mengambil posisi buy ketika melewati. Ternyata tidak melewati ya kita tidak ambil posisi buy. Ya, fokus kita seperti hanya kemarin kita akan mengambil posisi sell setelah melewati 1768,95. Saat ini karena didominasi oleh buyer, struktur masih mengarah ke atas, maka fokus kita adalah buy. Fokus kita buy. Di mana posisi entry kita ketika nanti betul-betul ini masih mengarah ke atas. Tunggu sampai breakout di 1775. Maka kita bisa ambil di atasnya di sini. Kemudian ketika kita mengambil, perhatikan jarak antara titik entry kita dengan level psikologinya atau titik exitnya. Nah, kalau misalnya space-nya masih cukup untuk kita ambil profit di sana, ada 200 sekian pip, artinya sudah lebih dari cukup untuk kita taking profit di market Asia ini. Sehingga cukup untuk kita entry-kan di situ ya. Kita bisa ambil buy stop di 1777,05. Ya, kita bisa ambilkan di sana. Atau kita bisa menunggu breakout-nya. Ya, breakout di 1775. Nah, sekarang kan breakout. Breakout itu ketika dia betul-betul tebal kemudian sudah melewati time frame H1 itu sudah selesai. Melewati level psikologi yang kita buat kemudian terbentuk di sana tebal, bukan nanggung, bukan kecil, tapi betul-betul jelas di sana. Breakoutnya jelas sehingga kita bisa entry-kan di sana. Targetnya tentu berada di level psikologinya ini di 1779,29 ya. Kemudian SL-nya di mana naruhnya? Stop loss bisa kita taruh di level psikologi yang di bawah. Kita bisa taruh di mungkin di 1768 atau kita taruh 250 hingga 300 pip dari titik entry-nya ya, tidak usah terlalu jauh. Artinya di level psikologi di sini. Ya, sesuai dengan
sesuai dengan gaya dan tipe trading yang kita gunakan. Kita boleh menggunakan batasan rugi dengan ukuran pips, kita bisa menggunakan batasan rugi dengan persentase, ya, bahkan kita bisa menggunakan batasan rugi itu dengan melihat kondisi dinamika pasar yang ada, tekanan seperti apa, kemudian penolakannya bagaimana, kita bisa perhatikan di sana. Berikutnya ketika nanti dia breakout di 1779, maka kita bisa ambil peluang lagi di atasnya. Kita bisa ambil buy stop di sana. Di 1780,87. Di level ujungnya kita bisa taruh limit untuk sementara untuk memanfaatkan koreksinya, ya. Limit bisa di 1784,62. Diingat limit ini sifatnya sementara, bukan seterusnya. Ketika nanti kondisi pasarnya betul-betul bertekanan kuat ke atas, sehingga ketika menyentuh kemudian ada koreksi, kita segera exit. Kita lihat kondisi pasarnya, kita lihat tekanan demi tekanan, volatilitasnya seperti apa, waktunya kita perhatikan. Jadi trading itu betul-betul total. Di sana kita perhatikan semuanya, semua aspeknya. Bukan hanya kita entry, kemudian kita tunggu warna hijau. Kita tetap memperhatikan dalam perjalanan candlenya sambil kita lakukan evaluasi. Oke, ini adalah di limit 1784, sekian. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata kuat kembali, biasanya kalau sudah breakout kuat begini, dia akan lanjut lagi. Nah, kenapa kita masih mengikuti arah buy-nya? Padahal secara umum tadi di time frame D1 kan seller dominan. Iya memang seller dominan, tetapi dari time frame besar, time frame kecil, karena kita tradingnya jangka pendek, tentu time frame yang lebih kecil yang kita gunakan. Kecuali kita menggunakan time frame daily itu untuk trading jangka panjang, trading 3 hari, 4 hari, 7 hari bahkan. Kalau kita menggunakan day trading, time frame yang kita gunakan langsung daily, ya tidak sambung nanti, tidak ketemu. Artinya sulit menemukan peluang yang lebih banyak. Maka daily itu hanya bersifat pemetaannya, arah utamanya, biar kita nanti setidaknya bisa meraba arah, oh arahnya mau naik, oh arahnya mau turun. Detailnya nanti kita lihat di time frame H1 ini. Di H1 tentu akan menemukan nanti trigger-trigger yang berpeluang untuk kita entry-kan di sana. Ketika ini masih bergerak ke atas, maka selalu perhatikan dalam membaca arah market yang selalu kita sampaikan ke teman-teman, perhatikan struktur candlenya. Struktur candle yang terdekat dari running itu kemana arahnya? Dominannya kemana? Tekanannya bagaimana? Penolakannya seperti apa? Ketika didominasi oleh buyer dengan tekanan yang tinggi, dengan penolakan yang kecil, maka tentu kita fokus di buyer. Sampai pada akhirnya nanti ada tanda-tanda market itu berbalik. Ya. Tanda-tandanya apa? Banyak sekali. Bisa juga nanti penolakan, bisa juga nanti mulai berjajar struktur yang berlawanan arah. Sehingga market itu naik maupun turun selalu ada petunjuk. Kalau kita tidak memahami, tentu nanti kita akan terseret. Padahal ketemu, kalau mau naik pasti ada struktur candle yang terbentuk naik. Ya, meskipun berapapun itu candlenya, dia akan menunjukkan pergerakan-pergerakan yang mengarahkan pada satu arah. Ya. Contoh seperti sekarang, arahnya masih bergerak naik. Dari tekanannya, volume yang terbentuk, buyer masih kuat sampai saat ini. Sehingga kita masih fokus dulu di sana. Bagaimana ketika buy stopnya tersentuh di sana? Ya tidak usah khawatir, yang penting money management dan risk management sudah kita siapkan.
di mana batas kerugiannya. Kalau tadi contohnya di sini ya silakan. Atau kita tidak taruh stop loss tapi kita kawal, kalau nanti ternyata dia berbalik ya kita bisa manfaatkan pembalikan itu, bisa manfaatkan pergerakan bergeraknya berbalik itu untuk melakukan recovery. Apakah dengan sell, apakah dengan buy, itu bergantung bagaimana kita selalu menyikapi kondisi yang saat kita kena floating minus. Yang terpenting bukan dibiarkan sampai beribu-ribu pip bergeraknya. Nah, misalkan kita entry buy di sini, bergerak turun sampai di bawah kita biarkan. Ini kita tidak melakukan recovery namanya kalau sampai di sini misalkan. Kita biarkan. Itu namanya spekulasi tingkat tinggi. Kecuali tipe trading kita itu tipe trading jangka panjang. Memang floating begini tidak masalah kalau kita sudah melihat time frame besarnya ini arahnya turun. Ya sudah, kita biarkan. Kita ada SL dan TP tentu juga besar jaraknya. Ya. Kalau harian 1.500 begini ya tidak masuk di dalam money management kita. Cukup jauh, kalau cukup jauh nanti akan sulit untuk kembali pada titik awalnya. Oke, sekali lagi perhatikan struktur yang terbentuk yang terakhir. Ketika dia masih kuat naik, maka kita bisa manfaatkan nanti untuk entry kembali. Untuk entry seperti apa? Sekali lagi kalau ternyata dia breakout di sini di 1784 tentu kita bisa ambil peluang buy di sana juga. Buy stopnya di situ. 1787,04. Bagaimana jika marketnya tentu bergerak turun dan tidak menyentuh di sana? Ya kita close semuanya. Yang di atas kita fokus ke bawah. Kita fokus ke sell kalau nanti betul-betul seller sudah mulai muncul. Kalaupun muncul harus bertahap. Harus kita lihat. Kalau satu kecil saja merah, maka itu belum cukup kuat untuk menolak, untuk membuat seller itu menjadi dominan. Harus ada kekuatan lain yang lebih besar yang bisa setidaknya mengalahkan area retracement-nya atau setidaknya melewati separuh dari dominan sebelumnya. Baru kita nanti berbalik arah. Diingat satu tindakan yang paling cepat, yang paling aman ketika market itu berbalik adalah cut loss. Ya, bukan kita biarkan. Kalau kita terbiasa dengan recovery ya kita lakukan recovery. Ya, kalau saya pribadi tentu dengan recovery itu dengan tidak memotong, dengan tidak cut loss yang sebelumnya, tetapi bagaimana meminimalkan kerugian yang ada itu dengan menambahkan entry selanjutnya. Tentu dengan latihan dan skill yang harus terlatih di sana. Di sebelah bawah ada level psikologi, kita bisa entrykan di sana untuk limitnya. Di sini di bawah ini kita bisa antisipasi, bisa berikan limit untuk koreksinya. Ya, buy limitnya di berapa ini ya? Kita bisa ambil buy limit di 1761,73 ya. 73. Ya, ini cukup jauh karena market nanti bergerak secara bertahap. Tentu ketika dia nanti mulai melewati 1768 ini setidaknya kita bisa ambil posisi sell stop juga di sini. Ya, kita bisa ambil sell stop untuk memanfaatkan breakout yang ada. Sell stop di 1767,10 ini ya. Ya, targetnya tentu mendekati level psikologinya di bawah.
Dari pemetaan yang ada nanti silakan disesuaikan dengan kondisi dinamika pasar yang ada. Sesuaikan dengan market yang bergerak nantinya, arahnya kemana, fokus kita di pergerakan yang lebih dominan. Kalau nanti mulai bergerak merah dan melewati retracement-nya, maka kita alihkan dari buyer menjadi seller, dari arah naik jadi turun. Jadi selalu dinamis kita membaca pergerakan, bukan fix ya. Jadi angka yang kita berikan ini adalah satu simulasi, bukan fix, bukan angka yang pasti harus begini. Karena nanti yang paling utama itu melihat kondisi pasarnya, pergerakannya kemana. Yang penting kita sudah punya simulasi, sudah punya trading plan, punya rencana trading yang jelas. Kalau nanti naik, saya harus posisi di mana. Ya, ini pun nanti bisa menyesuaikan kondisi pasar. Oh, tidak harus di angka itu. Kita menyesuaikan karena pergerakannya lambat, ya kita bisa manfaatkan dengan limit, dengan stop dan sebagainya. Baik, untuk pagi hari ini kira-kira ini yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan setidaknya memberikan warna, setidaknya memberikan gambaran sedikit banyak titik-titik entry kita bisa coba untuk nanti praktekkan dari materi yang sudah kita sampaikan. Coba kita praktekkan ketika marketnya betul-betul berjalan ya, bukan kita hanya analisa yang masa lalu, tapi kita bisa memetakan pergerakan 1 hari ke depan. Ini untuk membaca probabilitas arahnya, bukan untuk analisa yang mutlak di sana, karena tidak ada yang mutlak. Sekali lagi, yang kita baca adalah kemungkinan terbesarnya. Tentu namanya kemungkinan itu bisa berbalik arah. Namun demikian, karena kita menggunakan probabilitas yang terbesarnya, dari mana? Dari gejala-gejala yang ada, dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, tentu akan selalu berulang ya, meskipun tidak selalu sama persis, setidaknya mendekati. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa profit konsisten, khususnya hari ini, 1 hari ke depan bisa profit dengan baik. Jaga psikologi, jaga emosi, dan jaga selalu money manajemennya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.